Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mudah-mudahan Allah mencurahkan untuk kita rahmatnya, barakahnya dan maghfirahnya, yang mudah-mudahan dengan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini memudahkan kita untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan ujian iman. Kita mohon betul, ya Allah, izinkan hamba-Mu ini bisa menyelesaikan ujian iman sebelum waktunya berakhir. Kita dapatkan maklumatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ada di surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Berdasar ayat ini berarti siapapun yang menyatakan dirinya beriman pasti diuji, pasti. Nah, terus buat apa ujian iman? Allah nyatakan di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh dan sungguh telah kami uji alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, yang dengan ujian itu Allah jadi tahu siapa yang shadaqu, yang jujur di dalam imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga tahu siapa yang kadzibin, siapa yang dusta di dalam iman. Jadi hasil akhirnya cuma dua. Kalau memang betul-betul jujur, ya imannya diterima. Kalau dusta, ditolak. Nah, padahal iman inilah yang kelak nanti akan kita bawa mati. Maka bisa dibayangkan kalau seandainya orang mati membawa iman, mati membawa iman karena memang dia orang beriman, mengaku beriman. Tapi pada saat dicek ternyata imannya dusta, imannya palsu. Nah, ini kan berat. Kita betul-betul perlu memahami, karena ujiannya adalah ujian iman. Berarti kita harus tahu betul yang namanya iman yang jujur itu seperti apa. Iman yang jujur itu seperti apa? Karena kalau orang tidak memahami apa itu iman, maka akan sangat mungkin dia tidak memahami ujian iman itu seperti apa. Kebanyakan orang kalau bicara soal ujian iman itu wujudnya apa, Bapak Ibu? Musibah. Musibah dianggap ujian iman. Padahal sebenarnya musibah itu bukan ujian iman. Itu ujian hidup. Nah, karena itu kita perlu memahami terlebih dahulu iman yang jujur itu iman yang bagaimana. Adalah iman yang membuat hidup seorang mukmin terikat dengan Allah. Karena memang iman itu ikatan perjanjian antara kita dengan Allah. Kan bunyi kalimah iman adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kata asyhadu itu sudah membuat orang yang beriman betul-betul hidupnya itu terikat dengan Allah. Kata illallah berarti menunjukkan orang yang beriman itu hidupnya hanya terikat dengan Allah, tidak terikat dengan yang lain.
itu orang yang imannya jujur. Ya. Jadi contoh ada orang beriman, sering kita sampaikan contoh ini. Ibu kok baik sekali sama tetangga. Ya iyalah, wong tetangga saya baik kok. Wah, baiknya pol. Masa saya nggak baik sama dia? Kan nggak enak. Berarti dia hidupnya terikat dengan siapa? Tetangga. Dia berbuat baik itu adalah wujud ikatan dia dengan tetangga. Kalau dikaitkan dengan iman, itu berarti imannya sudah jujur belum? Belum. Jadi kalaulah berbuat baik ke tetangga, yang membuat dia berbuat baik adalah ikatan dia dengan Allah. Kenapa ibu baik sama tetangga? Kan Allah suka kalau saya baik sama tetangga. Itu yang membuat saya baik sama tetangga. Nah, kalau ini dasar berbuat baiknya, berarti dia berbuat baik itu sepenuhnya terikat dengan Allah. Nah, ini rumus yang betul-betul dipakai. Dan kalau rumus ini sudah kita fahami, apapun ujian imannya akan selesai. Kalau menggunakan rumus ini. Kalau ujian iman rumusnya cuma satu, apa itu rumusnya? Saya plus Allah sama dengan cukup. Udah. Nah, Allah sudah mengajarkan rumus hidup saya plus Allah sama dengan cukup itu di Quran. Allah mengulang-ulang satu ayat yang awalnya sama, ujungnya saja yang beda. Allah berfirman, wa kafa billahi alima. Cukup Allah yang mengetahui amal saya. Di ayat lainnya, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan amal saya. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang menghitung amal saya, yang membalas amal saya. Cukup Allah. Nah, maka orang beriman kalau dalam soal amal, rumusnya cukup Allah yang melihat dan membalas amal saya. Inilah orang yang beriman. Pokoknya cukup Allah. Orang mau ngelihat atau tidak ngelihat nggak ngaruh. Mau membalas, tidak membalas, tidak ngaruh. Nah, itu berarti betul-betul saya plus Allah sama dengan cukup. Jadi kalau kita baik sama tetangga, tetangga kok nggak males kebaikan kita, rugi nggak? Ya rugilah, saya udah baik sama dia, tetangga kok kayak gitu, rugi. Nah, berarti kalau merasa rugi, rumusnya jadinya saya plus Allah sama dengan kurang. Kalimat cukup itu menunjukkan kalaulah Bapak Ibu, kita berbuat baik ke orang, orang itu membalas kebaikan kita dengan kebaikan, itu menambah rasa bahagia kita enggak? Menambah rasa bahagia? Kalau menambah berarti balasan dari Allahnya ya kurang. Betul? Kalau cukup, ya silahkan aja orang lain mau membalas kebaikan saya, silahkan, monggo. Tapi ini balasan dari Allah sudah cukup. Jadi kalau ada yang membalas silahkan, tetapi tidak menambah kebahagiaan kita mendapatkan balasan dari Allah. Itu kalau balasannya menyenangkan. Kalau balasannya kebalikannya mengurangi, tidak akan mengurangi. Kenapa? Lah sudah dari Allah cukup kok. Jadi kalaulah ada orang yang menghina kebaikan kita, ya nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi, karena bagi saya cukup Allah. Itu dalam soal amal. Nanti dalam soal yang lain Allah juga menyatakan wa kafa billahi wakila. Cukup Allah yang melindungi,
wa kafa billahi nasira, cukup Allah yang menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, pokoknya cukup Allah. Berarti orang yang beriman cukup Allah yang menjaga dan menolong saya. Cukup Allah. Ada Allah kok. Ada Allah. Ya udah, pokoknya cukup Allah yang menjaga dan menolong saya, yang melindungi saya. Cukup Allah. Berarti kalau begitu nggak butuh minta tolong ke orang lain. Bukan berarti tidak butuh. Tapi kalaulah kita minta tolong ke orang lain, maka ada dua kemungkinan minta tolong ke orang lain. Yang pertama untuk mendidik. Yang ini mendidik orang yang kita minta tolong itu. Jadi kayak ibu minta tolong anak nyapu. Apa karena ibu memang bergantung kepada anak? Enggak. Itu kan dalam rangka mendidik. Ya, dalam rangka mendidik. Atau kita minta tolong agar menjadi kesempatan amal bagi orang yang kita mintai tolong. Ya, jadi panitia pembangunan masjid butuh dana. Ini ada orang kaya, minta tolong agar nyumbang. Ya, ini sebenarnya panitia pembangunan masjid ngasih proposal itu memiliki makna apa? Memiliki makna membantu agar harta orang kaya itu bernilai. Ya udah nih, mumpung ada pembangunan masjid, kasih proposal. Itu kan berarti panitia pembangunan masjid minta tolong, tapi maknanya adalah bukan minta tolong, tetapi membantu agar kekayaan beliau bernilai. Kan kalau beliau nyumbang 10 juta, berarti 10 juta itu menjadi uang yang sangat bernilai. Sehingga kalaulah beliau nggak membantu, ini panitia pembangunan masjidnya kesel nggak? Ya enggak. Enggak kesel, cuma kasihan aja, dibantu kok nggak mau. Itulah yang namanya Bapak Ibu orang yang beriman. Dan konsep cukup dalam dua hal ini, cukup Allah yang melihat amal saya, cukup Allah yang menjaga saya, itu sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hidup. Bukankah hidup adalah perjalanan? Perjalanan menyelesaikan dua perkara, menjalani dua perkara. Dua perkara itu, yang pertama adalah amal, yang kedua takdir. Nggak ada yang lain sebenarnya yang kita jalani dalam hidup. Ya, nggak ada yang lain. Ya, kita hari ini sama-sama sedang menjalani amal, betul? Di dalam kita beramal ini ada nggak takdir? Ada yang takdirnya dapat sandaran, ada yang enggak. Itu takdir. Hidup betul-betul menjalani dua perkara, amal dan takdir. Nah, keduanya hanya akan bisa kita jalani dengan baik kalau kita menggunakan rumus saya plus Allah sama dengan cukup. Nah, berarti kalau soal amal, cukup Allah yang melihat dan membalas amal saya. Itulah pikiran orang yang beriman. Soal manusia melihat atau tidak melihat, itu urusan nomor 25. Jadi nggak ngaruh manusia melihat atau tidak melihat, itu nggak ngaruh. Dalam soal takdir juga sama. Kalau soal takdir, ya udah cukup Allah yang menjaga dan menolong saya. Kenapa cukup Allah? Karena semua takdir itu kan asalnya dari Allah. Asalnya dari Allah. Gak mungkin Allah menyuratkan takdir kepada kita yang kemudian membuat kita jadi sengsara. Gak ada. Sama sekali gak ada. Jadi kalaulah bepergian gitu, iya, bawa uang, uangnya hilang, takdir bukan?
takdir. Tenang atau gelisah? Kalau gelisah berarti saya plus Allah sama dengan Quran. Iya. Iya sih, saya tahu Allah pasti akan nolong, tapi kan saya di kota yang gak ada saudara. Berarti itu artinya tenangnya saya plus Allah plus saudara. Iya, nah itu berarti artinya belum wakafa billahi nasira wakafa billahi wakila. Nah, ujian iman sebenarnya seputar masalah ini Bapak Ibu. Ujian iman itu seputar amal dan takdir. Kapankah kita lebih termotivasi beramal baik? Saat sendiri atau saat bersama yang lain? Sendiri. Iya. Pak Bu, waktu kita baca Quran sendiri dengan bareng orang lain itu lebih kelihatan semangatnya waktu sendirian atau bareng yang lain? Nah itu namanya saya plus Allah belum cukup. Karena ada orang yang kelihatannya benar, pokoknya saya beramal ini hanya pengen dilihat oleh Allah, nggak pengen dilihat manusia. Makanya dia lebih bersemangat beramal kalau sendirian dan kelihatan kayak kurang amal ketika bersama yang lain. Apa ini menggambarkan iman? Nah, karena orang yang beriman, pokoknya saya plus Allah itu cukup. Mau saya sendirian, mau saya bersama yang lain, semangat beramalnya sama. Bapak Ibu, ada nggak orang yang punya alasan begini? Saya itu bukannya nggak mau beramal sama yang lain, cuma kalau saya beramal dilihat oleh orang lain itu nanti jadi riya. Ada nggak orang yang punya pegangan seperti ini? Nggak pengen riya itu bagus nggak? Bagus. Kalau orang nggak pengen riya, padahal riya itu akan muncul kapan? Ada orang lain, ya. Cuma orang yang riya itu munculnya karena amalnya sedikit atau banyak? Riya itu kan muncul karena banyak beramal. Betul? Karena banyak beramal. Orang kalau banyak amalnya, potensi riyanya besar. Orang kalau sedikit amal, ada nggak potensi riyanya? Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak pengen riya, caranya? Nggak beramal. Caranya nggak beramal. Itu cara menghilangkan riya. Tapi ada yang punya pikiran begini, ya biar nggak riya, amalnya disembunyikan. Tapi jujur Bapak Ibu, orang kalau menyembunyikan amal itu kemungkinan amalnya sedikit atau banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul beriman itu nggak pernah peduli dengan semua akibat dari amal. Kalaulah saya banyak amal muncul riya, itu masalah nggak bagi orang yang beriman? Nggak masalah. Di mana nggak masalahnya? Kan cukup Allah yang melihat amal saya. Cukup Allah yang melihat amal saya. Dan kalau kita mau bandingkan, sebenarnya lebih baik mana Bapak Ibu? Kita beramal baik sembunyi atau beramal baik dilihat oleh orang? Yang lebih baik, sedekahlah. Ibu sedekah 500 juta. Amin gitu Ibu. Mana yang lebih baik?
tidak dilihat, tidak diketahui oleh siapapun atau dilihat oleh banyak orang? Dilihat oleh orang untuk memotivasi. Kan jadi ada nilai plusnya, memotivasi. Loh kan nanti jadinya ria. Ya nggak apa-apa. Bagi orang yang beriman, ya silakan aja orang melihat amal saya. Bagi saya cukup amal itu dilihat oleh Allah. Orang-orang memuji, ya biarin aja. Bagi saya pujian itu cukup dari Allah. Jadi kalau ada orang yang memuji, ya silahkan aja memuji, tapi tidak akan mempengaruhi. Nah, kalau tidak mempengaruhi namanya ikhlas. Dan ikhlas yang betul-betul ikhlas adalah dipuji tapi nggak ngaruh. Nah, sementara kalau nggak ada yang lihat, ikhlasnya itu sebenarnya masih abu-abu. Ya meskipun itu juga sangat baik, tapi paling tidak kalau semua orang baik punya prinsip menyembunyikan amal, ya karena orang baik dengan dasar ikhlas jadi amalnya disembunyikan, itu bisa dibayangkan kehidupan ini akan dipenuhi dengan apa ini? Kalau orang-orang baiknya menyembunyikan amal, maka ruang kehidupan kita dipenuhi dengan apa? Keburukan. Kenapa? Karena orang-orang buruk mereka berani menampakkan keburukannya. Maka akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya lihat di jalanan, ya, baliho-baliho itu kan mewakili. Itu baliho isinya ajakan kepada dunia atau kepada akhirat. Itu akibat orang-orang baik menyembunyikan. Iya, menyembunyikan. Makanya takmir masjid menyembunyikan masjidnya. Jadi ketika pasang papan namanya kecil. Iya, kenapa kecil? Wah, daripada nanti dipuji banyak orang. Tapi kebayang kalau seandainya nih, ya, Masjid Istiqomah pasang baliho di sana gede-gede. Nanti masjid mana gitu pasang baliho, itu orang yang lewat akan punya pikiran apa? Wah, ini daerah santri ini. Iya, di mana-mana masjid dan balihonya betul-betul baliho berkelas. Iya, kadang yang ngenes itu udah balihonya kecil, terbuat dari triplek, kena hujan, kena panas itu. Dibiarin aja, aduh ngenes banget. Nah, karena itu sebenarnya semuanya kembali kepada iman. Udah, kapan kita termotivasi beramal baik? Ya kapan saja tanpa harus ketika sendiri atau dilihat orang. Saya baik ketika sendiri, saya baik ketika bersama orang lain. Sekarang yang paling penting gimana caranya pokoknya segera selesai. Iya, segera selesai itu targetnya. Jangan sampai keburu diselesaikan oleh malaikat Israel. Kan berat. Nah, Bapak Ibu, yang penting modalnya satu. Iya, nah ini modal utama. Kalau modal ini sudah kita pegangi, udah insya Allah tidak ada ujian iman yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita pegang satu kunci ini. Apa itu? Memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup kita adalah rahmat Allah. Ini kuncinya. Iya, semua yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya kita sedang diuji iman. Dengar azan, ya, di tengah-tengah kita sedang menyelesaikan satu urusan, itu sebenarnya kita sedang diuji belum? Sedang diuji iman kita. Datang ke pengajian, gitu. Ternyata ustadznya ganti, penggantinya nggak sesuai, itu ujian iman bukan? Ujian iman. Sehingga sebenarnya ujian iman itu bisa 24 jam sehari. Nah,
Nah, maka ini pegang kuncinya, memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup kita sebagai rahmat Allah. Karena kalau ini sudah kepegang, sekali lagi semua ujian iman itu nggak ada yang susah untuk dijawab. Sebenarnya dijawab, tapi jawabannya tidak kelihatan gara-gara tidak pegang pulpen. Ya, tapi karena nggak pegang pulpen jadi semuanya kosong. Begitu waktunya habis dikumpulkan dapat nilai berapa? Oh. Meskipun dia sudah tahu jawabannya. Tapi kalau dia bawa pulpen, ya udah tinggal disilang aja. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan itu yang terjadi pada diri kita. Kita ternyata di dalam menyelesaikan ujian iman ini nggak pegang pulpennya. Ya, ini nggak merasakan bahwa semua yang ada dalam hidup kita ini adalah rahmat Allah. Kalau itu tidak dirasakan semudah apapun ujian iman, seberapapun kita tahu, itu tidak kelihatan. Sebagai contoh, manakah yang benar saat kita dihina oleh teman sendiri, oleh tetangga sendiri, oleh saudara sendiri, memaafkan atau membenci? Itu kan sudah tahu. Udah tahu yang benar itu memaafkan, tapi memaafkannya kelihatan nggak? Nggak. Memaafkannya nggak kelihatan. Malah yang kelihatan membencinya. Nah, ini aneh nggak Bapak Ibu? Udah tahu yang benar itu memaafkan, kenapa nggak kelihatan? Nggak pegang pulpen. Ya, sama halnya nih Bapak Ibu, ya ada temen ya, dia habis kena musibah gitu, baju-bajunya habis, kita ada kesempatan membantu. Ya, baju manakah yang sebaiknya kita berikan kepada orang yang membutuhkan, yang kita suka atau yang tidak kita sukai? Yang mana? Yang kita sukai. Kan sudah tahu. Tapi yang dikasihkan yang mana? Ini semua akibat dari apa? Dari tidak pegang pulpen, namanya memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup kita adalah rahmat Allah. Selama ini belum ada pada diri kita bahwa apapun adalah rahmat Allah, maka seperti apapun ujian iman nggak akan bisa diselesaikan, dan itu akan berlanjut sampai akhir hayat. Berarti memang mau nggak mau prinsip memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup kita adalah rahmat Allah itu keharusan. Apa sih rahmat Allah itu? Apapun kebaikan yang tersimpan di dalam apapun. Maksudnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah rahmat Allah. Ya, kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang tidak ada kebaikannya. Itu yang namanya rahmat Allah. Ya. Jadi kalau mau dicontohkan, dipuji orang, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan? Ada. Berarti pujian orang adalah rahmat Allah. Kalau dihina orang, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan? Ada. Berarti kalau begitu penghinaan adalah rahmat Allah. Di dalam kaya, ada nggak kebaikan yang bisa dilakukan? Ada. Maka kaya adalah rahmat Allah. Nyumbang, sedekah, berbagi itu adalah rahmat Allah di dalam kaya. Tapi miskin, ada nggak kebaikan yang bisa dilakukan? Ada. Ikhlas, sabar, ridho, menerima. Itu rahmat Allah di dalam miskin. Rahmat Allah itu ada dalam segala hal. Dan kalau kita lihat dalam hidup ini, ujung-ujungnya hidup kita ini kan cuma ada dua pilihan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Dipuji orang, bikin kita senang. Dicaci orang, bikin kita susah. Dua-duanya adalah rahmat Allah.
Nah, kalau dua-duanya adalah rahmat Allah, maka merasakan sama. Senang dan susah itu rasanya sama. Nah, ini berarti kita sudah pegang kuncinya. Dipuji, dicaci, dua-duanya rahmat Allah. Kalau rahmat Allah, berarti dipuji dan dicaci itu rasanya sama atau beda? Kalau kita bilang beda, nah itu sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian. Dipuji, dicaci rasanya beda itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Kalau wajar, berarti kita tidak atau belum memahami keduanya sebagai rahmat Allah. Nah, kalau dua-duanya rahmat Allah, berarti rasanya sama. Kaya itu rahmat Allah, miskin rahmat Allah. Berarti mau kaya mau miskin rasanya sama. Betul? Ini bab kita harus punya pulpennya dulu. Dan kita hanya akan punya pulpen untuk menyelesaikan semua ujian iman. Sekali lagi, kalau kita sudah merasakan senang dan susah itu sebagai rahmat Allah, yang karena rahmat Allah ya rasanya sama. Iya. Nah, ini dulu. Sebab kalau kita masih menolak, ya bedalah, dipuji dicaci rasanya beda. Nah, maka resikonya sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian iman. Nah, hidup ini kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak senang ya susah. Dua-duanya ini kan rahmat Allah. Jadi sama, ABC itu kecap, merek, Bango juga merek. Tapi dua-duanya sama-sama kecap. Hidup ini ada yang mereknya senang, ada yang mereknya susah. Tapi dua-duanya adalah rahmat Allah. Kalau begitu rasanya sama atau beda? Masa udah dicontohkan kecap masih bilang beda? Kan rasanya sama. Iya, senang dan susah itu rasanya sama. Cuma kalau soal enak dan lebih enak, nah ini berarti soal cita rasa. Dan saya pengen menguji cita rasa iman Bapak Ibu. Ada senang, ada susah. Kalau ada yang bilang ya rahmat Allah di dalam senang lebih enak daripada rahmat Allah di dalam susah, ya? Kalau iya berarti cita rasa kita rendah. Yang cita rasanya tinggi itu yang merasakan senang itu enak tapi susah. Loh, kok bisa susah lebih enak? Nah, sekarang kalau kita bandingkan, mana yang kandungan rahmat Allahnya lebih banyak, waktu senang atau waktu susah? Bukan sudah tahu. Berarti yang lebih enak waktu susah. Nah, kalau ini yang sudah jadi pegangan kita, udah apapun ujian imannya udah langsung bisa diselesaikan. Tapi kalau masih merasakan rahmat Allah di dalam senang lebih enak daripada di dalam susah, ya, itu dia sudah pegang pulpen tapi kadang tintanya suka ngadat. Ya tahu sih ini rahmat Allah gitu ya. Tapi kok aduh, kenapa sih susah begini? Itu namanya tintanya ngadat. Nah, kalau ngadat kan ya tetap nggak kelihatan. Jadi kalau pengen tintanya lancar, senang itu bikin saya enak, tapi susah bikin saya lebih enak. Maka ini kesimpulannya, siapa yang merasakan senang susah sebagai rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya berupa kemudahan menemukan dan mewujudkan amal baik yang ada di balik senang susahnya hidup. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu orang yang betul-betul beriman itu akan kelihatan. Kelihatan dia tampil tidak hanya sekedar sebagai orang yang baik, tapi orang yang mulia. Kita katakan bahwa dalam
dalam susah itu rahmat Allahnya lebih banyak. Itu bisa kelihatan kalau seandainya Bapak Ibu berlaku baik kepada orang yang baik sama Bapak Ibu. Itu sebutan untuk kita orang apa? Ya, balas budi itu kan berarti orang baik. Tapi kalau kita bisa baik kepada orang yang nggak baik ke kita, orang kalau nggak baik ke kita itu bikin kita apa? Susah kan? Tapi kita baik sama dia, kita baik kepada orang yang nggak baik, maka sebutannya kita orang apa? Orang yang mulia. Ada kaya, ada miskin, mana yang lebih enak? Maka kalau pakai logika iman, ketika hidup di dunia harusnya yang iri itu yang mana? Yang kaya ke yang miskin atau yang miskin ke yang kaya? Ya Allah, jadi semuanya kembali Bapak Ibu, hidup ini tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya rahmat Allah. Nah ini nanti utuhnya kita menyelesaikan ujian iman, poinnya ada 3, memahami dan merasakan semua amal baik kita adalah rahmat Allah semata. Jadi saya bisa ngaji ini rahmat Allah, saya bisa baca Quran rahmat Allah, saya bisa sedekah rahmat Allah. Jadi nggak pernah melepaskan rahmat Allah dari apapun. Iya, dari apapun, sehingga dia bahagia, iya, tidak berharap apapun dari amal baik selain hanya rahmat Allah. Ibu merasa bahagia dalam amal, bukan dalam hasil dari amal. Orang kalau sudah amalnya seperti ini, maka insya Allah dia adalah orang yang sudah menyelesaikan ujian iman. Dan rahmat Allah itu kalau mau dihargai, harganya berapa? Nggak ternilai. Besok kita masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang nggak akan mungkin bisa masuk surga. Berarti nilai rahmat Allah dibanding surga lebih tinggi mana? Dan rahmat Allah itu sampai kepada kita ketika kita melakukan amal kebaikan. Kayak sekarang ini kita ngaji, ini rahmat Allah. Maka kita ngaji ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan surga, maka surga itu belum ada apa-apanya untuk membalas amal ngaji kita. Karena yang membuat kita masuk surga itu rahmat Allah. Yang kedua, kita dapat surga itu kapan? Nanti. Tapi kita dapat rahmat Allah sekarang. Di mana rahmat Allah itu nilainya lebih tinggi daripada surga. Ya, karena itulah salah satu ciri orang yang sudah betul-betul lulus ujian iman, dia tidak terpengaruh oleh hasil dari amal. Jadi kalaulah berbuat baik ke orang yang dibaiki kok berbuat tidak baik, ada nggak orang yang kecewa? Kalau kecewa berarti dia belum menyelesaikan ujian iman. Wajar nggak kalau kecewa? Karena kalau orang bilang wajar, saya kecewa kalau amal baik saya dibalas dengan keburukan, wajar, itu sama dengan dia kecewa dapat rahmat Allah. Itu jadi berat nggak Bapak Ibu? Dan biasanya orang kalau kecewa itu ucapannya apa? Percuma saya berbuat baik kepada dia. Dan dia tuh sama dengan bilang apa? Percuma saya dapat rahmat Allah. Wah itu kan kebayang Bapak Ibu. Itu ngeri sebenarnya. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik tanpa rahmat Allah. Itu tidak akan diucapkan oleh orang yang sudah menyelesaikan ujian iman. Jadi selesainya ujian iman itu adalah dapat sertifikat. Nama sertifikatnya rahmat Allah. Udah selesai. Apapun pokoknya rahmat Allah titik. Kalau ini yang kita rasakan sudah, berarti kita sudah menyelesaikan ujian iman. Kalau sudah menyelesaikan ujian iman, kalau dia mati itu adalah bagian dari rahmat Allah. Insyaallah matinya husnul khatimah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberi nikmat sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami kecuali pasti terjadi dengan izin-Mu, dan ya Allah kami yakin tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami
yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kecuali pasti membawa kebaikan untuk kami. Karena itu ya Allah, ajari kami untuk selalu merasakan apapun yang sudah Engkau suratkan atas diri kami, sesungguhnya itu adalah rahmat-Mu ya Allah. Itu sesungguhnya adalah kasih sayang-Mu, kasih sayang yang memberi kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ridha, tidak hanya pada saat kami merasakan senangnya kehidupan, tapi kami menjadi lebih ridha pada saat kami merasakan susahnya kehidupan. Ya Allah, jadikan senang dan susahnya kehidupan kami semuanya menjadi ladang amal bagi kami ya Allah. Izinkan kami selalu menanam benih-benih kebaikan di dalam senang dan susahnya kehidupan kami. Dan ya Allah, bukankah dalam susahnya kehidupan jadi ladang amal yang lebih subur bagi kami? Karena itu jangan Kau biarkan kami menjadi hamba yang kecewa, hamba yang berkeluh kesah dengan kesusahan hidup yang ada pada diri kami. Izinkan kami menjadi hamba yang selalu ridha, ikhlas, dan menjadikan semuanya ya Allah amal kebaikan bagi kami. Dan izinkan ya Allah, apapun amal kebaikan kami lakukan sepenuhnya hanya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Bukankah kami bisa beramal ini rahmat-Mu? Maka jadikan rahmat-Mu menjadi sebaik-baik harapan dari amal-amal kami. Jangan Kau biarkan kami berharap yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan. Sembuhkan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi, ya Syafi. Khususnya beliau Ibu Nikmah ya Allah, sehatkan kembali beliau, sembuhkan sebagaimana sedia kala. Jadikan sakit beliau menjadi penggugur atas salah dan dosa yang mungkin pernah diperbuat. Karuniakan untuk beliau nikmatnya sabar dengan karunia sakit beliau ini ya Allah. Dan sembuhkan ya Syafi, Anta Syafi, Anta Syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia ya Allah. Utuhkan kebersamaan majlis tazkiyah ini di duniamu mulia. Utuhkan kembali majlis tazkiyah ini di akhirat nanti mulia. Dengan Kau kumpulkan kembali siapapun yang memakmurkan majlis tazkiyah ini ya Allah. Kumpulkan kembali di surgamu, tempatkan di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.